Oke, kita mulai dulu dari sejarah tanah. Kenapa harus sejarah tanah? Karena tidak ada di sini dari surat desa, surat camat, bahkan sertifikat pun tidak ada. Jadi tidak ada sertifikat yang bisa bicara, tidak ada surat dari desa yang bisa bicara. Hanya sejarah tanahnya yang lagi bisa bicara. Ya, dan sejarah tanah ini yang bisa jadi kita ambil sebagai patokannya. Kan gitu kira-kira Maya. Ya. Jadi kita mulai dulu sejarah tanah ini dari rumah Opung Binsar. Inilah kira-kira rumah Opung Binsar. Inilah tambak. Inilah jalan. Ini jalan ke Pargadongan yang Tarulang itu. Ini jalan Parhutan kan, yang Tarulang. Kemudian ini jalan ke Parkopian. Oke, untuk penjelasannya ini nanti akan dijelaskan. Kita mulai dulu dari rumah Opung Binsar. Nah, Opung Binsar ini punya anak satu laki-laki dan dua perempuan. Satu anak laki-laki itulah yang kita sebut sebagai Opung Pine, yang nanti ke berikutnya dia tinggal di sini Opung Pine itu kan. Jadi dulu Opung Binsar ini berangkat beserta Opung Boru Binsar pun berangkat. Beserta Opung Pinedo, Opung Pine yang Doli pun yang laki-laki sudah berangkat. Tinggallah Opung Pine Boru. Ya kan gitu kan, Mak? Ya. Tinggal Opung Pine Boru. Di saat itu kondisi itu hanya tinggal Opung Pine Boru. Tidak ada lagi Opung Binsar laki-laki sama perempuan, tidak ada lagi, sudah berangkat. Pindah rumah ke sebelahnya rumah Opung Butong. Saat itu dibantulah membangun rumah ini oleh Opung Butong, memindahkan rumah dari rumah Opung Binsar sebelumnya, pindahkan ke sini. Itu info itu dapat dari cerita bapak. Kan itu namanya, karena waktu itu bapak sama mama belum menikah. Nah, setelah tinggallah di sini Opung Pine. Teruslah tinggal bersama dengan Bapak Puran, bersama dengan Namboru Lastri, bersama juga dengan Bapak. Menikahlah Bapak dan Mama sewaktu Opung Pine sudah tinggal di rumahnya yang baru. Iya. Kan gitu kan? Sewaktu setelah menikah pun dulu Bapak sama Mama masih tinggal bersama dengan Opung Pine Boru. Karena Opung Pine Bawa yang laki-laki sudah berangkat duluan. Tinggallah di sini selama kira-kira berapa tahun normal? 5 tahun. Disinilah lahir Mama Payan, kakak Payan. Di situ juga lahir Abang Martin, Bapak si Martin. Iya. Ya kan? Bilang aja Pak Japikir Parheyan. Abang Marulam Japikir Parheyan. Oke. Kemudian di saat itu Mama sama Bapak sudah menikah. Selanjutnya Bapak Pudan mau menikah, kan begitu kan? Sewaktu mau menikah terbahas bapak lah sama Bapak Pudan sama Opung Pine, kemana lah Bapak Pudan tinggal. Sebagai Pudan tentu sudah selayaknya tinggal yang sama orang tuanya atau sama mamanya. Jadi waktu itu keputusannya dikasihlah tanah ke bapak untuk membangun rumah kan, dan sekaligus penjelasan mengenai tanah yang ditinggali Opung Pine itulah yang untuk Bapak Pudan. Kan gitu. Nah, yang untuk Bapak Pudan inilah yang sekarang ditempati Opung Pine, yang dulu ditempati Opung Pine ya. Nah, yang dikasih Opung Pine ke Bapak itulah yang di sampingnya. Dari depan sampai ke area bambu. Inilah kira-kira bambu belakang ini. Inilah lebarnya sekitar 6 meter ate Mak ya. 6 meter. Inilah yang dikasih Opung Pine ke bapak dan mama untuk bangun rumah. Karena Bapak Pudan sudah menikah dan tinggal bersama mamanya atau bersama Opung Pine. Tapi waktu itu karena belum ada cukup uang bapak sama mama, hanya terbelilah sebagian material bangunan rumah, ditaruhlah di samping itu. Kan begitu Mak ya. Cuman karena sudah mengandung pula mama waktu itu, sudah mau lahiran mengandung Abang Dian Mama situ ya. Tinggallah Mama sewaktu itu juga, pas waktu mau menikah itu orang Bapak Pudan, tinggal Mama di rumah Opung Butong sebelum
sementara ya kan, maksudnya kan sembari menunggu terbangun rumah itu. Lahirlah di sini Abang Dian Salame. Dan nama Salame itu itulah dulu kalau kata bapak ke aku, dapat kerja yang layak lah. Sesudah lahir Abang Salame dapat kerja yang layak, yaitu ke 50 kota area Medan sana Mak ya. Jadi ketika dapat kerja yang lumayan layak waktu itu bapak, pindahlah bapak dari rumah Opung Butong ini, bapak sama mama ke daerah 50 dan tidak terlanjutlah membangun rumah. Akhirnya material bangunan rumah yang sudah disediakan itu dipakailah untuk mamanya atau ke rumah Opung Pine, kan mamanya bapak itu kan. Oke, berlanjutlah terus merantaulah bapak di luar dari Piarung. Oke, jadi jelas ini mengenai tanah yang di samping ini bukan serah terima dari bapak Pudan, tapi serah terima dari mamanya atau dari orang tuanya atau dari Opung Pine yang diberikan ke bapak, yaitu untuk membangun rumah sebelumnya yang sewaktu bapak Pudan mau menikah, dan yang untuk bapak Pudan dikasihlah yang di tempat tinggali dari Opung Pine saat itu, yaitu yang sekarang ditinggali bapak Pudan mulai dari depan sampai ke belakang. Oke, ini clear. Jadi ini tidak bisa diganggu gugat ini karena pembicaraan ini sudah langsung dari Opung Pine ke bapak atau dari orang tuanya ke bapak. Clear ini ya sampai area bambu-bambu dari depan. Ya. Oke, berlanjut lagi kita ke lanjutannya setelah bapak Pudan menikah. Setelah bapak Pudan menikah, ya kan? Adanya pembagian dari Opung Pine ke dua anaknya dan satu ke borunya ada, ya kan, itu ya Mak ya kan. Oke. Yang kedua anaknya yang ke bapak itulah dikasih di bekas belakang rumah mertuanya atau di belakang rumah Opung Binsar, ya kan, dari rumah mertua dari Opung Pine dikasihlah area tanah di bekas belakang rumah Opung Binsar. Itulah kira-kira inilah itu. Oke, inilah area ini kita sebutlah ini Pargadongan. Ini Pargadongan, kita bikinlah dulu ada dua area Pargadongan. Ini Pargadongan 1, ini Pargadongan 2. Nah, area Pargadongan dikasihlah yang ke bapak yang ini. Belakang rumah. Di belakang rumah bekas rumah Opung Binsar. Nah, Pargadongan yang kedua yang dikasih ke bapak Pudan arealnya itu lebih luas. Itulah di hutan. Ini lebih luas ini areanya ini Mak ya. Inilah yang dikasih ke bapak Pudan, dikasih Opung Pine, dan ini yang dikasih Opung Pine ke bapak. Kalau ini sejarahnya langsung dikasih dari mulutnya Opung Pine atau dari mulutnya orang tuanya. Gitu kan Mak? Dari mulutnya langsung, dari mulutnya orang tuanya langsung. Ini untuk bapak, ini untuk bapak Pudan, dan dikasih juga nya perkopian ini masih hidup Opung Pine kan? Iya. Keluarnya dari mulut Opung Pine langsung ke dua anaknya, yaitu ke bapak dikasih yang bagian depan dekat jalan. Oke. Ini lebarnya kira-kira 20 panjang 50, dan dikasih lagi yang jauh lebih lebar sebenarnya ke Pudannya, yaitu ke bapak Pudan. Itu juga perkopian. Ini ada hasil, kalau ini ada hasil ini. Ada penghasilan dari tanah ini. Kalau ini apa namanya ini tidak ada hasil yang tarulang ya. Nah, dikasihnya juga lagi ke borunya 1 ke Namboru Lastri kan Mak ya. Itu kira-kira di sinilah Mak ya. Tapi lebih kecil kan Mak? Iya. Lebih kecil, kira-kira di sinilah. Gak usah dulu kita kasih bintik-bintik lah. Kita kasih bintik-bintik. Tapi saat itu Namboru Lastri pindah ke Jakarta, dibilang Namboru Lastri lah kasihlah aku modal untuk ke Jakarta. Kalau itu mama tahu waktu itu sudah menikah, mama kan sudah tinggal sama bapak, jadi tahu mama waktu itu mengenai sejarah tanah ini yang dikasih ke Namboru Lastri. Iya. Oke. Cuman karena Namboru Lastri butuh modal lah ya Mak ya, untuk ke Jakarta, modal hidup. Jadi diminta duitnya Namboru Lastri atau borunya itu ke mamanya, atau ke Opung Pine. Ditukarlah dengan duit. Ya kan, ditukarlah dengan duit. Artinya tanah yang harusnya pembagian ke Namboru Lastri itu baliklah
ke sama Opung Pine. Mm-mm. Kan gitu. Makanya ini kita bintik-bintik ini nggak jadi ini. Berarti ini balik tetap ke Opung Pine. Iya. Artinya perkopian ini dulu, ini yang untuk Bapak, ini yang untuk Bapak Pudan. Yang luas ini tetapnya digunakan Opung Pine. Mm-mm. Karena masih hidup di situ Opung Pine. Mm-mm. Dan Pargadongan di sini ada yang juga masih digunakan Opung Pine, yaitu yang di sini, Belakang rumah. yang di bekas belakang rumah mertuanya. Inilah kira-kira yang Pargadongan yang masih tetap diolah sama Opung Pine. Dan ini yang sudah dikasih ke Bapak sebelumnya kan, ini ya, area ini itu dikasih ke Bapak. Nah kemudian berlanjut lagi setelah Opung Pine berangkat. Nah setelah Opung Pine berangkat ini tidak ada pembicaraan mengenai perkopian yang digunakan selama ini oleh Opung Pine. Tidak ada kan Mak? Tidak ada pembicaraan mengenai bagaimana tanah ini, perkopian ini. Dan juga tidak ada mengenai pembicaraan mengenai bagaimana Pargadongan yang ini. Nah yang ini satu, yang ini perkopian ini tidak ada pembicaraan. Yang ada pembicaraan mengenai perkopian ini dan Pargadongan ini adalah hanya dari anaknya, yaitu Bapak Pudan, Bapak sama Mama. Nah saat itu terjadilah pembicaraan mengenai Pargadongan dan perkopian. Kita bahaslah dulu pembicaraan mengenai antara Bapak Pudan, Bapak sama Mama mengenai Pargadongan yang ini ya. Oke. Kondisi Pargadongan peninggalan dari Opung Pine ini begini modelnya. Oke. Yang sebelah sini itu jurang. Ya kan Mak? Ya. Jurang. Yang ini rata. Ya, di atas. Di atas rata. Terjadi pembicaraan waktu itu oleh Bapak Pudan sendiri dan atas keinginan Bapak Pudan sendiri. Harusnya kan kalau sepudan dapat yang enaknya di mana-mana itu selalunya Mak. Sepudan yang lebih enak itu namanya pembagian. Yang enak kan ingininya kalau seandainya dibagi dua ini, yang jelas yang di atas ini yang enak, ini yang rata. Tapi Bapak Pudan tidak mengambil yang rata ini. Dia ikhlaskan mengambil yang jurang ini. Biarlah aku dapat yang jurang itu. Itulah kira-kira pembicaraan Bapak Pudan ke Bapak sama ke Mama kan itu kan. Ambillah yang rata itu. Tapi dengan catatan Bapak Pudan minta yang perkopian ini semua yang ada penghasilannya itu, tanah yang ada penghasilannya itu sama dia semua. Tapi tidak termasuk yang ini ya, karena ini langsung dari mulut Mama Bapak ini, nggak bisa diganggu gugat. Kalau yang ini sama yang ini nggak bisa diganggu gugat ini. Ini yang untuk Bapak Pudan, ini yang untuk Bapak, ini nggak bisa diganggu gugat karena ini langsung dari mulut Opung Pine Boru. Yang ininya pembicaraan antara Bapak Pudan sama Mama. Ini yang diinginkan Bapak Pudan semuanya harusnya kan dibagi dua ini. Tidak ada bisa Bapak Pudan tidak berhak mau ngomong ini. Ini untuk saya semua, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Itu yang punya kuasa di sini tetapnya sebenarnya orang tuanya. Ya kan Mak? Kecuali ada kesepakatan antara Bapak Pudan sama Mama sama Bapak, itu baru boleh. Tidak bisa serta merta di sini Bapak, oh itu punya aku semua, atau Bapak Pudan ngomong kayak itu punya aku semua, nggak bisa kayak gitu. Karena nggak ada wasiat, tidak ada pembicaraan langsung dari Opung Pine mengenai tanah ini termasuk tanah yang Pargadongan. Jadi pembicaraan yang bisa kita gunakan di sini adalah pembicaraan antara Bapak Pudan sama Mama mengenai yang tanah yang perkopian yang ini sama yang Pargadongan di sini. Jadi waktu itu Bapak Pudan relanya mengambil yang jurang-jurang ini. Dikasihnya lah yang datar ini untuk Mama sama Bapak, asalkan perkopian ini untuk dia semua, dan dia ikhlaskan juga yang Pargadongan ini yang ada di Parhutan, Pargadongan yang ada di Parhutan kan, tanah Tarulang ini yang nggak ada menghasilkan ini, dia ikhlaskan juga nya dikasih ke Bapak sama Mama, termasuk yang rata ini. Jadi Bapak Pudan hanya dapat saat itu yaitu perkopian seluruhnya, tapi tidak termasuk yang ini ya. Kalau ini tidak bisa karena ini langsung dari mulut Opung Pine, nggak bisa diganggu kalau yang ini. Nah, jadi yang ini ke Bapak Pudan sama yang jurang, sama yang jurang, kan begitu kan? Jadi kalau waktu itu sepakatnya orang Mama sama Bapak Pudan sepakat.
Iyalah. Sepakat. Berarti kalau sepakat lo orang mama, berarti yang punya mama sekarang sama punya bapak adalah pergadongan yang tarulang ini sama yang pergadongan yang ini yang rata. Yang di atas, yang belakang rumah. Yang belakang rumah yang rata ya. Cuman yang jurang ini ke Untuk Bapak Pudan Iya. sama yang kopi. Iya, Kan begitu ceritanya kan? Iya, Oke. itu. Oke, clear itu. Berarti sekarang lanjut kita lagi mengenai yang pergadongan yang dikasih langsung dari mulut Opung Pine ke bapak. Itu kan ceritanya ada dijual bapak untuk biaya pendidikannya. Iya. Itulah ini Jelas itu. dibagi dua lah, itu dijual lah setengah Setengah ke lagi. Opung Opung Butong. Saat itu Opung Butong ada duitnya. Ya kan, Mak? Iya. Dijual lah setengah ke Opung Butong. Bukti bahwa ini dijual setengah adalah Opung Butong masih hidup dan diakuinya cuma setengah Iya. dibelinya. Artinya kalau diakuinya setengah berarti yang setengah ini sah Haknya Opung Martin. Haknya mama sama bapak karena ini langsung dari mulutnya Opung Pine. Iya. Ini nggak bisa diganggu gugat. Nggak bisa diganggu gugat. Ya, kecuali ada persetujuan bapak yang mau menjual, ya itu memang ada persetujuan bapak menjual ke Opung Butong. Jadi yang setengah ini memang dah sah itu, Mak. Nggak bisa ganggu gugat kecuali kalau Opung Butong mau jual balik lagi ke mama itu bisa jadi. Jadi yang ini tidak bisa diganggu gugat. Oke, berarti yang kedua peraturan yang bisa diambil lagi yaitu pembicaraan antara bapak sama bapak Pudan sama mama, yaitu mengenai yang ini, yang tanah perkopian pergadongan dari peninggalan dari Opung Pine sama perkopian dari Opung Pine. Ya itulah inilah ke bapak Pudan. Tapi dengan catatan yang rata ini beserta yang sisa setengah ini itu adalah punya mama sama bapak, termasuk yang pergadongan. Jadi maksudnya Mama Sio waktu itu yang kami berantem itu bilangnya biarpun perkopian yang penggunaannya Opungmu nggak ada hakku, biarpun pergadongan yang belakang ini nggak ada hakku, jadi punya dia yang belakang rumah, punya dia yang perkopian. Itu makanya aku jadi nggak enak. Kalau seperti itu sebenarnya tidak logika, karena yang jelasnya tadi ini kan sejarahnya peninggalan ini tidak langsung dari mulut Opung Pine. Yang dari mulut Opung Pine adalah yang ini untuk bapak, yang ini untuk bapak Pudan. Kalau yang ini kan kesepakatannya antara bapak, mama sama bapak Pudan. Bukan sama Mama Dan Sio. kebetulan saat itu yang kita pegang. Makanya kalau kesepakatan seperti itu bisa diambil sama bapak Pudan ini semua, keinginan bapak Pudan ini kebetulan waktu itu, yang ini diambil yang di atas sama yang pergadongan ini yang gak ada hasilnya ini. Kebetulan bapak sama mama ikhlas. Tapi kopi sama kita. Kopi Balik sama kita. kalau yang ini enggak Balik masuk, sama kalau diambil bapak Pudan ini semua berarti yang ini kan punya mama pergadongan sama yang di sini pergadongan yang rata. Ya kan yang di atas. Inilah makanya bapak Pudamu sangat sangat senang dia lantaran mama mau ganti ini yang terulang sama kopi yang sudah berhasil. Oke, itu senang bapak Pudan di situ kan? Gara-gara itu Iya, maka karena dibilang logikanya tidak mungkin bapak Pudan negosiasi dengan mama sama bapak dimintanya semua kopi peninggalan dari Opung Pine hanya dengan gara-gara memilih yang jurang. Karena itu sangat kecil dan tidak ada hasil. Itu tidak mungkin ada kesepakatan seperti itu. Kecuali yang ini diambil bapak Pudan semua sama yang ini dikasih ke bapak sama mama termasuk yang di atas ini, itu baru masuk akal. Tapi kalau pergadongan ini diambil bapak Pudan semuanya hanya gara-gara memberi yang di atas, itu nggak masuk akal. Itu nggak masuk akal. Siapapun tidak akan ada yang mau, anak SD pun tidak ada yang mau, kecuali perjanjian antara bapak Pudan sama mama. Yang ini diambil bapak Pudan semua, tapi pergadongan dikasih ke mama sama bapak, termasuk yang di atas ini dikasih ke bapak sama mama, itu baru masuk akal. Itulah lantaran kerelaan mama yang ngasih itu sama dia, maka dibilang, udahlah yang di atas lah sama kakak, biarlah yang jurang sama aku. Iya, itu karena ini pun tidak ada menghasilkan. Jadi nggak mungkin ini diambilnya bapak Pudan semua hanya gara-gara yang di atas ini dikasihnya. Itu nggak mungkin. Itu terlalu nggak masuk akal. Kecuali kalau ini diambil bapak Pudan semua tapi ini dikasih ke bapak dan ini dikasih ke bapak sama mama, itu masuk akal.
jurang diambilnya. Itulah yang kubilangkan kan. Kalau Pajayan sama Pajayan tidak, tapi Perhutani itu gantinya ini apa kopi Pangulan Opung. Gak ada hakmu untuk Pangulan Opung katanya. Kau merantau katanya. Sama Parkopian sama nggak bisa. Yang berbicara di sini sebenarnya hanya Bapak Puan, Mama sama Bapak. Itu yang selevel. Nggak bisa kalau anaknya Bapak Pudan atau anaknya Bapak berbicara situ. Kalau anaknya Bapak Pudan itu selevel dengan aku, nggak bisa itu Mak. Kalau ini inilah nggak bisa, nggak sah itu, nggak betul. Hati Mama. Daripada membahas ini ke anaknya Bapak Pudan atau ke aku, lebih bagusnya kita bahas ini ke Opung Butong. Jadi ini kalau mengenai sejarah tanah, masalah betul apa tidaknya sama itu. Bang Mukan, yang ditiadakan istri si Manusun Omak Sio itu gak ada lagi pembagian bapak lantaran bapak merantau mengenai Pangulano Opung Parkopian sama Pargadongan. Makanya dibilang belakang itu udah dia semua sama kopi semua. Jadi nggak ada. Itu nggak ada pembicaraan dari mulutnya Opung Pine. Tidak ada. Itu pembicaraan langsung dari mulutnya Inang Pudan sama Bapak Pudan kan? Bukan dari mulutnya. Jadi dari Mama Sio. Dari Mama Sio. Tambah nggak berlaku lah Mak. Sedangkan kalau masalah pembicaraan ini Inang Pudan, Bapak Pudan dia bicara sendiri ke kita itu banyak tanahku semua, itu nggak masuk akal, itu nggak bisa, nggak sah. Yang bisa bicara ini adalah hanya mulut Opung Pine. Yang bisa bicara mengenai sisa peninggalannya ini itu hanya Opung Pine, hanya mulut Opung Pine yang bisa disahkan di situ. Selebihnya kalau memang Opung Pine berangkat tidak ada penjelasan mengenai tanah ini. Jalan terbaiknya hanyalah kesepakatan antara Bapak, Mama sama Bapak Pudan. Bukan ke anaknya Bapak Pudan, bukan ke anaknya Mama. Bukan. Kalau ke anaknya Bapak Pudan itu berarti sama selevel dengan aku juga. Nggak sah itu. Yang selevel itu Mama, Bapak Pudan sama Bapak. Dan itunya yang kita pakai selama ini kan, kesepakatan antara Bapak, Mama sama Bapak Pudan. Yaitu kopi ini diambil Bapak Pudan semuanya. Tapi dikasihnya kita yang lebih bagus di Pargadongan ini yang di atas, yang jurang diambilnya, dan dikasihnya juga yang Pargadongan yang Tarulang ini untuk Mama sama Bapak. Jadi kesepakatan ini yang bisa kita ambil, bukan dari pembicaraan anaknya Bapak Pudan atau bukan dari pembicaraan anaknya Mama, nggak bisa itu. Sebenarnya kan Daripada ke anaknya Bapak Pudan, lebih bagus kita balik ke orang ini kalau masalah tanya-tanya itu. Lebih bagus ke orang Opung yang di sini, Opung Butong. Itunya lebih itu yang lebih masuk akal sebenarnya. Daripada ke aku atau ke anak-anaknya Bapak Pudan. Itunya Mak, nggak bisa kayak gitu. Kalau yang namanya hanya merantau, dari mana sejarahnya orang merantau nggak dapat harta warisan? Orang tua apa kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Ya namanya harta warisan semuanya orang tua, nggak ada mandang itu mau merantau kemana ya, tetapnya sayang dia ke anaknya nggak ada itu. Kalau gitu nggak usah lagi aku merantau, udahlah jaga. Iyalah, mana ada orang tua kayak gitu. Itu akal-akalan itu. Kalau ada yang bilang kayak gitu, yang bisa bilang kayak gitu kecuali hanya mulutnya Opung Pine. Kalau Opung Pine yang ngomong kayak gitu, kau merantau, dibilangnya kayak gitu ke Bapak atau ke Mama, nggak dapat kalian. Oke, kita terima Mak. Itu hanya mulutnya Opung Pine yang bisa kita terima kayak gitu. Kalau mulutnya Bapak Pudan atau mulutnya Inang Pudan nggak bisa. Karena tanah ini bukan dari dia. Bukan dari Bapak Pudan, bukan dari Inang Pudan, tapi dari Opung Pine, dari bapaknya Mama atau dari mamanya Bapak Pudan juga itu, dari mamanya Bapak Pudan. Cuman dia yang bisa kita pakai itu. Cuman mulut dia yang bisa ngomong kayak gitu. Kalian merantau, kalian nggak dapat bagian. Bisa, tapi hanya dia yang ngomong itu. Bukan Bapak Pudan, bukan Inang Pudan, bukan anaknya. Termasuk juga bukan aku. Nggak sah itu kalau kayak gitu. Ya itu. Oke, dilanjutlah lagi ke Tambak. Jadi waktu tinggal Mama di rumah Opung Pine, masih serumah Mama dengan mertua, atau Bapak serumah masih sama mamanya tinggal di situ. Itu lahirlah Bapak Pudan belum menikah, tapi sudah lahir di situ Bapak si Martin. Bapak Abang Japik Marulam Japikir. Enggak usah ikut Marulam itu. Japikir Parehean. Sejak lahirlah Abang Japikir Parehean, terbangunlah Tambak ini. Parehean itu maksudnya kan. Itulah diambillah semua yang tambak-tambak Opung ini, diangkatlah semua tulang belulangnya,
dikumpullah ke tambak tambak. ini. Itunya sejarah tambak ini Dan dari lahirnya Abang Martin Japikir. atau Japikir Parhean. Oke, ada lagi Mak? jadi dipestakan itu tanggal 18 bulan 8 tahun 62. Itu Oke. pestanya tambak itu. Oke, berarti yang dari Nambur Lastri cuman disinikan yang tadinya ya, yang Kopi. perkopian ini tapi dibalikkannya. Udah dipulangkannya itu sama opung. Ya, jadi ada lagi yang tanda tanya lagi mengenai tanah ini tadi udah jelas ini nggak bisa ini. Kalau ini mulutnya Opung Pine ini yang ngomong ini. Iya. Termasuk yang ini pembagian di belakang rumah Opung Binsar itu mulut Opung Pine yang ngomong nggak bisa. Ini Jadi termasuk yang ini nggak bisa. Ini termasuk kuburan yang saya apakan ya. Ya, tapi udah diangkat kuburan ini, Mak. Udah diangkat lah ke tambak. Oke, udah diangkat. Jadi Nah, dia ada dan separuh ininya yang diakui dari Opung Butong yang dibelinya kan. Ya, Maka otomatis separuhnya itu yang kuburan bekas kuburan separuhnya ini itu tinggal sama kita. karena ini mulut Opung Pine langsung aku yang mencangkul ini. karena masih hidup ini dikasih. Udah banyak tumbuh di situ hari itu. Jadi udah jelas selama ya yang tidak dari Opung Pine kemarin itu hanya kesepakatan bapak mama bapak Puran itu yang ini perkopian sama Pargadongan. Itulah pembicaraan inilah makanya menjadi ini punya bapak dan ini punya bapak yang di atas dan ini punya bapak Pudan yang jurang. Tapi kopi ini punya dia semua. Tapi kalau kopi ini mau dibagi dua, otomatis yang ini kembali ke bapak Pudan. Dan yang ini yang datar ini punya bapak Pudan yang jurangnya ke kita. Kan gitunya. Biasanya Pudan yang lebih enaknya, itunya logikanya. Jadi nggak mungkin ini punya bapak Pudan tapi ini juga punya bapak Pudan, itu nggak mungkin pembagian dari mana. Jadi, itu nggak masuk akal itu. Lantaran mama udah rela ngambil yang ini yang terulang ganti kopi. Sementara ini yang punya penghasilan. Maka dia pun jadi rela juga menerima orang ini. Jadi yang di atas sama kita yang orang sama dia. Oke, iya itu betul Mak. Baru ingat lagi aku. Dan yang di atas ini memang dikasihnya ke bapak sama mama yang di atas. Cuman waktu itu berpesanlah bapak Pudan, kami gunakanlah dulu tanah itu untuk Pargadongan. Sebelum kakak pulang kampung. Iya, jadi digunakan itu untuk Pargadongan oleh bapak Pudan dengan catatan sudah keluar dari mulut bapak Pudan bahwa itu adalah hak mama bapak yang jurangnya diambil. Jadi ini jangan salah pengertian yang ini. Ini adalah memang sudah diserahkan ke bapak mama, cuman minta tolong kami pakailah dulu tanah itu untuk Pargadongan mana nama apalah ya kan Mak itu ya kan. Karena yang di sini masih susah ditanam waktu itu di sini. Sampai sekarang masih sama-sama. Masih hutan. Jadi udahlah cukup jelas selain kurasi Mak. Ada lagi mau tambahkan? Ya itulah dulu. Oke lah. Itu pun kalau apa nanti udah ngamak ambil dong nang lalai. Oke lah. SMS mu